Halo rekan pakar, kembali lagi sama gue Arjun di channel Pakar Hardware pastinya. Sesuai judul, gue bakal bahas gimana caranya kita bisa live streaming dengan look yang lebih profesional tapi dengan setup yang low budget. Kita intro dulu. Emang channel ini tuh namanya Pakar Hardware, tapi nggak selalu gue bakal bahas tentang hardware, tentang barang-barang yang secara fisikal itu bagus dan unik gitu. Tapi enggak, gue bakal bahas beberapa konten tentang software juga. Makanya di video ini gue bahas software yang bisa ngebuat video live streaming kita di Instagram lebih powerful dan lebih profesional lagi. Langsung aja kita download aplikasinya. Untuk softwarenya bisa rekan-rekan langsung download dengan klik link di deskripsi. Jadi rekan-rekan nggak perlu download secara manual di website. Jadi yang pertama kita bakal download adalah OBS. Jadi kita ketik aja OBS. Nah, maka yang paling atas ini akan muncul Open Broadcaster Software. Kita langsung klik. Langsung aja kita klik download for Windows ya di sini. Windows, maka otomatis mengunduh di sebelah sini. Seperti itu. Dan software yang kedua adalah Yellow Duck atau bebek kuning. Yellow Duck. Nah, ini yang paling atas. Kita klik lalu download for Windows, maka otomatis mengunduh dan kita akan tunggu sampai selesai. Untuk rekan-rekan mungkin kenapa sih harus pakai software kayak segala, kan bisa langsung pakai handphone. Nah, seperti yang gue sampaikan di awal, kalau kita bakal bikin live streaming Instagram yang lebih profesional dan kita harus menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan akses server live streamingnya dari Instagram. Dan server itu bisa didapat dari Yellow Duck dan ini legal, nggak akan menyebabkan Instagram rekan-rekan akan terblokir atau terban. Jadi tenang aja, ini legal. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah terdownload, langsung aja kita buka di downloads dan di sini ada dua ya, OBS dan juga Yellow Duck. Untuk OBS gue udah install karena rekam layar ini pun juga pakai OBS. Jadi kita cukup install yang Yellow Duck saja. Kita klik dua kali, klik run, dan tunggu hingga selesai. Cukup cepat kok, karena ini nggak terlalu berat kayak software berat lainnya gitu. Oke, lalu window Yellow Duck sudah muncul, langsung aja klik start now. Kita login Instagram kita, gunain akses loginnya rekan-rekan pastinya. Kalau gue di sini pakai username. Oke, jadi ketika udah kita berhasil login, nanti bakal masuk ke sini ya. Jadi nanti tampilannya cuman ada Yellow Duck di paling atas, lalu not started ini adalah indikator kalau kita belum live ya. Nah, di sini ada akun dan juga ada logout. Lalu ada RTMP URL. Ini adalah server yang gue bilang di awal tadi. Server untuk live Instagramnya ya. Nah, di bawahnya adalah stream key. Ini stream key ini buat kayak kode lah, semacam kode untuk kita bisa ngeakses servernya. Dan ini akan berganti setiap kali kita live. Jadi ketika kita live, kita selesai, terus kita mau live lagi, ini akan berganti setiap kali kita live. Seperti itu. Di sini juga ada dijelasin kalau copy the RTMP URL and stream key above and paste them into the broadcasting software. Jadi each time you want to stream. Nah, di sini di bold ya. Jadi ada keterangan kalau setiap kita mau live, ini akan berganti stream key-nya. Nah, caranya cukup mudah. Rekan-rekan cukup masuk ke OBS. Oke, jadi karena gua lagi recording juga, jadi kita tampilkan aja apa adanya. Kita masuk ke OBS, lalu masuk ke settings. Nah, di sini ada stream. Lalu service kita ganti ke custom. Servernya ini kita pakai yang RTMP URL. Kita copy, lalu kita paste di server.
Setelah itu untuk stream key-nya kita balik ke stream key, kita copy, lalu kita paste. Kenapa stream key-nya berbentuk bulat-bulat? Karena ini termasuk rahasia ya, atau suatu hal yang namanya juga kode kan. Jadi pastinya ini penting untuk hanya kita yang tahu aja. Tapi kalaupun kita mau lihat, itu cuma angka-angka dan huruf-huruf kayak gini, nggak jelas kayak gini. Jadi nggak perlu juga sebenarnya. Kalau kita mau tahu, susah banget buat ngafalin. Oke, setelah itu kita langsung klik apply, lalu klik OK. Nah, lalu di OBS kita setting apa aja yang mau kita tampilin di live streamingnya. Untuk rekan-rekan yang mau gunain OBS buat live streaming Instagram, pastinya pengen live-nya berdiri kan. Otomatis kita harus juga setting OBS-nya atau tampilannya, output-nya nanti harus berdiri. Kita klik ke settings, lalu ke video. Nah, di sini di base canvas resolution ini kita setting, kalau gue kan recordnya masih landscape ya, masih horizontal. Jadi 1920 x 1080. Nah, kalau di live stream Instagram untuk vertikal, kita tinggal ganti aja, kita ubah aja dari 1080 x 1920. Itu nanti akan ngebuat video kita atau outputnya dari OBS vertikal sesuai sama orientasi dari handphone kita, kayak gitu. Jangan lupa juga output resolusinya, output scale resolusinya kita samakan sama base canvasnya supaya nggak ada downscaling atau kompresi seperti itu. Untuk FPS rekan-rekan bisa gunakan 30 atau 60, terserah sesuai kompatibilitasnya dari handphone rekan-rekan. Kalau gue biasanya pakai yang 30 fps. Oke, kalau udah gitu selanjutnya kita masuk ke output. Nah, di output kita setting recording kita atau streaming kita, termasuk video bitrate dan juga audio bitrate-nya. Kita setting mau berapa. Kalau gue biasanya pakai 6500 kbps, kilobyte per second. Untuk audio bitrate-nya gue pakai 160. Lalu untuk encoder preset kita pakai slowest atau best quality aja. Setelah itu semua kita langsung klik OK. Ketika sudah, kita setting apa aja yang mau kita tampilkan. Yang pertama, kalau rekan-rekan gaming di laptop bisa display capture atau apapun yang ada di menu-menu di OBS ini ya. Ada browser, ada audio input, dan ada teks, video capture video device, dan lain-lain, dan semacamnya. Nah, gue mau highlight satu menu aja yang biasanya gue pakai, karena kalau bukan gaming ya, kalau gaming kan biasanya yang di live kan adalah tampilan dari laptopnya atau tampilan dari komputernya. Kalau gue biasanya live streaming itu gunain kamera karena gue ngobrol sama audien gue. Nah, caranya biar kualitasnya tetap bagus, kita gunain kamera digital. Biasanya gue pakai Lumix yang gue pakai sekarang ini buat record. Jadi dari Lumix gue sambungin pakai kabel, lalu masuk ke laptop, lalu kita masuk ke video capture device. Jadi fitur video capture device ini adalah untuk nge-capture device apa yang terkonek dengan laptopnya, kayak gitu. Kita klik OK. Nah, biasanya gue pakai Iriun atau juga gue pakai video capture device yang pernah gue bikin video di beberapa tahun yang lalu, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Gue pernah bikin videonya, itu juga bisa rekan-rekan terapkan, atau videonya nanti gue taruh di atas ini. Silahkan dicek. Untuk kali ini gue nggak kasih previewnya saat live streaming karena OBS-nya lagi gue pakai untuk record, jadi gue cuma ngasih tutorialnya aja. Dan untuk pemakaian webcamnya, gue cuma kasih tahu cara penggunaannya di OBS, yaitu dengan cara pakai menu video capture device. Untuk lengkapnya, rekan-rekan bisa tonton di video di atas tadi. Seperti itu. Untuk pengaturan OBS, rekan-rekan bisa cari tutorial di channel lain, karena udah banyak banget yang ngebahas gimana caranya kita mengoperasikan OBS. Jadi gue yakin rekan-rekan juga pasti udah bisa lah untuk mengoperasikan OBS. Oke, cara live streamingnya. Cara live streamingnya adalah di sini. Yellow duck ini harus kita start broadcast dulu. Jadi kita harus start broadcast, diklik, lalu tunggu sampai notifikasi yang di atas ini berubah menjadi hijau dan live. Nah, ketika udah live,
Nanti kita tinggal klik start streaming, maka di sini akan ada keterangan di bawah sini, di bar di paling bawah ada keterangan live streaming sedang dimulai. Nah, maka atau secara otomatis itu nanti akan memulai live streaming di akun Instagram kita. Di sini juga di Yellow Duck ini juga dikasih opsi sebelum kita mulai tadi untuk allow commenting atau tidak. Jadi audien kita bisa komen atau tidak. Kalau rekan-rekan nggak ada yang mau komen ya tinggal di-uncheck aja. Jadi itu simple banget caranya. Jadi kalau sudah selesai untuk live streamingnya, kita off-kan dulu dari OBS-nya, jangan dari Yellow Duck-nya dulu. Jadi off-kan dulu atau di stop streamingnya, lalu kita off-kan dari Yellow Duck-nya, kita stop broadcast. Kita klik Are you sure to finish? Yes, finish. Oke, seperti itu caranya. Satu hal yang gue belum tahu caranya dari Yellow Duck ini adalah gimana caranya gue bisa nyimpen live streaming gue tadi ke arsip ataupun ke reels atau simpanan live IG di feed Instagram gue. Gue sampai sekarang masih belum tahu, tapi gue harap semoga developer dari Yellow Duck ngasih fitur ini di updatean ke depan. Karena gue udah gunain ini dari beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang gue masih nggak tahu caranya biar video live gue bisa tersimpan di feed IG gue. Kalau gue disuruh kasih penilaian tentang software ini, gue bakal kasih the best lah. Gue sangat menyarankan aplikasi ini karena di luar sana banyak banget aplikasi yang sama untuk ngasih kita server atau akses ke live servernya Instagram, tapi tidak semudah dan sebagus ini gitu. Meskipun tampilannya cuma sederhana, tapi dia cukup bagus dan cukup fleksibel banget gitu untuk kita gunakan. Bahkan gue yakin orang-orang yang baru terjun ke dunia live streaming bisa kok langsung gunain ini kayak gitu. Jadi itu aja yang bisa gue kasih tutorialnya buat rekan-rekan, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini ke rekan-rekan kalian kalau emang video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Gue Arjun dan salam pekan.